Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurina waddin. Wassalatu wassalamun asrafil minal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para bapak dan para ibu dan para saudara-saudara yang saya hormati, para alim ulama yang saya hormati, para tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah Allah telah melimpahkan rahmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, dikasih kesehatan umur panjang sehingga kita bisa berkumpul, bertatap muka atau bermuajahah pada malam hari ini. Marilah kita bersama-sama berselawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita bersama-sama tingkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama pada malam hari ini belajar pengaosan-pengaosan di bumi bakti ini. Pada malam hari ini kita akan membahas di dalam kitab Sejati dan kitab Nurjati. Temanya, judulnya yaitu Ya Badan. Kita semua ini akan membahas di dalam kitab Nurjati dan kitab Sejati pada malam hari ini. Ya Jabar, ya maknanya perjalanan manusianya. B Jabar, ba maknanya badan manusianya. Nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Dal Jabar, da ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah. Pada malam hari ini kita akan membahas di dalam Ya Badan, di dalam kitab Pancarung Urip Sejadin Urip tambahannya. Karena kita semua ini di dalam Ya Jabar, ya perjalanan manusianya. Segala sesuatu umat manusia itu pasti ada perjalanan-perjalanannya. Perjalanan-perjalanan umat manusia itu adanya di dalam beja berba, badan manusianya. Bila umat manusianya tanpa badan, itu tidak mungkin bisa melakukan perjalanan-perjalanan. Karena umat manusia itu pasti ada badan manusianya. Jadi kita semua ini berjalan itu ada badannya. Lalu dal jabar daing manusianya ajoroba saking Gusti Allah. Ing manusianya ajoroba saking Gusti Allah itu karena umat manusianya itu diciptakan oleh Sang Pencipta. Karena umat manusianya itu diciptakan oleh Sang Pencipta itu yang pertama kali yaitu di alam rahim. Umat manusianya itu diciptakan di alam rahim, lalu dikeluarkan alam rahim itu ke alam dunia. Jadi kita semua ini hidup yang pertama kali adanya di alam rahim. Lalu hidup yang kedua itu ada di alam dunia.
Jadi kita semua ini hidup di dalam perjalanan-perjalanan alam rahim dan alam dunia. Lalu nun mati Gusti Allah gawe petunjuk. Gusti Allah telah menunjukkan bahwa umat manusianya itu semuanya adalah ciptaan-ciptaannya, tidak ada yang lain. Jadi kita semua ini berjalan di dalam alam dunia ini, itu semuanya berjalan karena badan umat manusianya. Badan umat manusianya ini berjalan ini karena hati, karena pikiran, karena roh. Tanpa hati, tanpa pikiran, tanpa roh, ini semuanya umat manusianya itu semuanya itu tidak akan bisa berjalan. Karena segala sesuatu umat manusia berjalan di dalam dunia ini semuanya karena hati, karena pikiran. Bila hati dan pikirannya tidak bergerak, mana mungkin roh umat manusianya ini bergerak. Contohnya, pada malam hari ini, para jamaah ini dari rumah ke pengawasan bumi bakti pada malam hari ini dipastikan yang menggerakkan ini yang pertama kali ini adalah hati dan pikiran, lalu diikuti oleh roh. Bila umat manusianya ada roh tapi hati dan pikirannya tidak bergerak, mustahil para jamaah ini bisa hadir di dalam pengawasan bumi bakti pada malam hari ini. Benar atau tidak para jamaah? Semuanya umat manusianya ini semuanya karena hati, karena pikiran. Umat manusianya itu bisa benar karena hati dan pikiran, bisa salah karena hati dan pikiran. Karena segala sesuatu umat manusia, perbuatan-perbuatan umat manusia itu semuanya karena hati dan pikiran. Jadi kita semua ini di dalam perjalanan-perjalanan perbuatan-perbuatan umat manusia itu semuanya karena hati dan pikiran dan roh. Yang menggerakkan badan ini adalah hati dan pikiran dan roh. Yang utama yang menggerakkan hati dan pikiran badan ini adalah hati dan pikiran yang menggerakkan. Roh tinggal mengikuti. Tapi kehidupan umat manusia yang utama adalah roh. Yang menggerakkan itu adalah hati dan pikiran. Jadi roh memiliki peran, hati memiliki peran. Jadi peran hati dan pikiran dan roh ini berbeda-beda. Roh perannya yaitu untuk menghidupkan badan umat manusia. Hati dan pikiran itu menggerakkan badan umat manusia. Karena hati dan pikiran itu adalah gaib. Kalau roh itu milik Gusti. Kalau badan itu milik alam. Jadi di dalam kitab Nurjati itu adanya di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia. Perjalanan-perjalanan badan umat manusia. Tapi kalau roh, kalau hati dan pikiran. Kalau hati dan pikiran itu gaib. Kalau roh itu milik Gusti. Jadi hati dan pikiran itu gaib. Tidak ada yang tahu bentuk pikiran itu apa, hati itu apa. Jadi kita semua ini berjalan di dalam dunia ini karena kitab Nurjati dan kitab Sejati. Kitab Sejati itu adanya
di dalam hati, di dalam pikiran dan roh. Kitab sejati itu langsung dari Gusti. Tapi kalau kitab Nurjati itu di dalam perjalanan umat manusia. Nur itu cahaya, jati itu diri, diri itu umat manusia. Jadi cahaya jadi diri umat manusia. Jadi kita semua ini di dalam dunia ini berjalan di dalam kitab Nurjati. Segala sesuatu umat manusia di dalam dunia ini, entar yang dimintai pertanggungjawabannya yaitu adalah roh, bukan jasadnya. Bila ada seseorang yang bilang entar besok yang dimintai pertanggungjawabannya yaitu badan umat manusia, itu salah besar. Kebanyakan ulama-ulama besar bilangnya, bila entar besok kalau udah kiamat kubro, entar umat manusianya itu dibangkitkan lagi, entar dibentuk umat manusianya lagi. Kebanyakannya seperti itu. Padahal di dalam kitab sejati, di dalam kitab Nurjati, itu yang dimintai pertanggungjawabannya yaitu adalah roh umat manusianya. Karena yang menggerakkan badan umat manusianya itu karena roh, karena hati dan pikiran. Yang berbuat juga karena hati dan pikiran dan roh. Jadi entar besok itu yang dimintai pertanggungjawabannya itu bukan badan umat manusianya, tapi roh umat manusianya. Kita semua ini sedang berjalan di dalam alam dunia ini. Aslinya surga dan neraka umat manusianya itu aslinya adanya di dalam dunia, bukan entar-entar besok. Karena umat manusianya yang merasakan manis itu di dalam dunia, yang merasakan sengsara itu adanya di dalam dunia. Karena umat manusianya itu di dalam dunia ini adalah jasadnya. Surga jasad umat manusia itu adanya di dalam dunia, bukan entar-entar besok. Kalau entar-entar besok itu tidak ada yang tahu surganya itu seperti apa. Karena kenikmatan-kenikmatan roh, kesengsaraan roh. Karena yang dimintai pertanggungjawabannya yaitu adalah rohnya, bukan badan umat manusianya. Bila ulama-ulama yang besar bilang bahwa entar besok umat manusianya itu dibangkitkan lagi, lalu dibentuk lagi umat manusianya entar besok, itu berarti penafsirannya itu salah besar. Bila sang pencipta itu menciptakan makhluk lagi, umat manusia lagi, berarti sang pencipta itu buat apa alam dunia ini dikiamat kubrokan? Tidak diadakan makhluk-makhluk di alam dunia ini, semuanya mati semua. Alam ini dihancurkan semua. Lalu udah kiamat kubro, lalu sang pencipta itu menciptakan lagi makhluknya lagi. Berarti buat apa alam dunia ini dihancurkan bila diciptakan lagi badan umat manusianya itu lagi? Karena yang dimintai pertanggungjawabannya ini bukan jasadnya, tapi rohnya. Karena umat manusianya yang menggerakkan badan di dalam dunia ini adalah hati dan pikiran dan roh. Manusia hidup di dalam dunia ini karena apa para jamaah? Karena roh.
Lalu yang menggerakkan badan di dalam dunia ini karena apa para jamaah? Karena hati lan pikiran. Jadi yang berbuat, yang menggerakkan itu adalah hati lan pikiran dan roh, bukan jasadnya. Kalau jasad itu milik alam, kalau roh itu milik Gusti, kalau hati lan pikiran itu gaib, tidak ada yang tahu. Karena Sang Pencipta itu gaib, hati itu gaib, pikiran itu gaib. Jadi kita semua ini di dalam hidup perjalanan ini, yang menggerakkan badan ini adalah gaib. Gaib itu adanya di dalam hati dan pikiran. Kalau kehidupan umat manusia itu karena roh. Jadi kita semua ini di dalam ya jabariyah, perjalanan umat manusianya. Perjalanan umat manusianya itu adanya ing rasa. Karena di dalam alif syar'i ing badane Gusti Allah tidak berbentuk, tidak berwujud, tapi nama, tidak berwarna, hanya nama. Nama itu ada ing diri umat manusia. Umat manusianya itu ada ing rasa. Rasa itu ada ing diri Sang Pencipta. Jadi kita semua ini hidup di dalam dunia ini ada ing rasa. Lah rasa itu ada ing dalam hati, ing dalam pikiran. Jadi kita ini hidup di dalam dunia ini, yang menggerakkan ini adalah rasa. Rasa itu ada ing dalam hati, ing dalam pikiran. Lah kalau rasa itu gaib atau tidak para jamaah? Dipastikan gaib. Karena rasa itu miliknya Sang Pencipta, tidak ada yang lain. Karena rasa hidup dari Sang Pencipta, rasa kasih sayang dari Sang Pencipta. Jadi segala sesuatu, perbuatan-perbuatan umat manusia di dalam dunia ini, semuanya itu di dalam beja badan manusianya. Sang Pencipta itu menciptakan makhluk namanya badan manusia. Itu adanya roh, adanya hati dan pikiran. Manusia bisa berjalan itu karena adanya hati dan pikiran dan roh. Perbuatan-perbuatan juga karena hati dan pikiran dan roh. Jadi kita semua ini berjalan di dalam dunia ini karena hati dan pikiran dan roh. Jadi kitab sejati ini aslinya itu semuanya itu dari Gusti, tidak ada yang lain. Kalau kitab Nurjati itu adanya di dalam perjalanan umat manusia. Karena umat manusianya itu berjalan itu karena kitab Nurjati. Nur itu cahaya, jadi diri umat manusia. Semuanya berjalan ini karena cahaya jati diri umat manusia. Bila umat manusianya memiliki jati diri, berarti umat manusianya itu bisa bergerak. Karena umat manusianya memiliki keyakinan, memiliki pedoman. Semuanya umat manusia bila memiliki keyakinan, memiliki pedoman, pasti bisa bergerak. Contohnya pada malam hari ini, para jamaah ini bisa hadir ke sini. Ini karena yakin dan karena pedoman. Pada malam Senin ini yakin ada pengawasan-pengawasan. Di dalam pengawasan-pengawasan itu memedomi bahwa ada pelajaran-pelajaran tentang akhlak. Benar atau tidak para jamaah? Karena segala sesuatu umat manusia, pelajaran-pelajaran yang paling tertinggi itu bukan pendidikan, bukan ilmu.
Karena pelajaran-pelajaran yang paling tertinggi itu adalah akhlakul karimah. Bukan keilmuannya, bukan pendidikannya. Benar atau tidak para jamaah? Karena umat manusianya, setinggi apapun ilmunya, setinggi apapun pendidikannya, bila tidak berakhlak, pasti tidak ada gunanya. Benar atau tidak para jamaah? Kalau jawabannya benar, saya mau bertanya, sebabnya apa? Para jamaah, jawabannya benar. Bila umat manusianya memiliki ilmu yang tinggi, memiliki pendidikan yang tinggi, bila tidak berakhlak, tidak ada gunanya. Jadi saya minta contohnya seperti apa para jamaah? Kan jawabannya bingung. Padahal si mudah jawabannya kalau mengerti. Karena segala sesuatu ilmu itu tidak ada gunanya setinggi apapun. Pendidikan setinggi apapun tidak ada gunanya bila umat manusianya itu tidak berakhlak. Contohnya seorang menteri agama, contohnya lalu korupsi. Lah berarti itu pendidikan yang tinggi, ilmu yang tinggi itu tidak ada gunanya. Lalu seorang ulama, kiai atau ustadz atau buya-buya atau gus-gus atau habaib atau para imam, lalu dia korupsi juga. Berarti ilmu yang tertinggi, pendidikan yang tertinggi itu tidak ada gunanya. Apalagi seorang ulama-ulama yang besar, atau kiai-kiai yang besar, atau ustadz-ustadz yang besar, atau buya-buya, atau habaib, atau para imam, lalu memperkosa, apalagi seperti itu. Berarti ilmu yang tertinggi pun tidak ada gunanya. Pendidikan yang tertinggi itu tidak ada gunanya. Contohnya seperti itu. Berarti ilmu yang tertinggi itu tidak ada gunanya. Pendidikan tinggi itu tidak ada gunanya. Berarti pelajaran-pelajaran yang tertinggi itu bukan ilmunya, bukan pendidikannya. Yang tertinggi itu adalah akhlakul karimah. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Karena segala sesuatu umat manusia itu terletaknya di dalam perbuatan-perbuatan umat manusia, di dalam perjalanan-perjalanan umat manusia. Bukan tempatnya, bukan ilmunya, bukan titelnya, bukan pendidikannya. Segala sesuatu umat manusia itu terletaknya di dalam perbuatan-perbuatan umat manusianya. Seperti itu. Bila orang bilang tempatnya surga dan neraka, contohnya orang berziarah haji atau umroh, lalu meninggal ke sana, ke Madinah atau Mekah, lalu dijaminkan surga. Itu penafsiran-penafsiran seperti itu bohong besar. Karena segala sesuatu umat manusia itu bukan tempatnya Mekah surga itu, bukan tempatnya Madinah itu surga. Tempat surga neraka itu aslinya itu ada ing diri umat manusianya itu. Tempat surga neraka itu adanya di dalam perbuatan-perbuatan umat manusianya itu. Aslinya bukan di Mekah, bukan di Madinah, bukan di Ka'bah. Segala sesuatu tempat itu tidak ada namanya surga di dalam dunia ini. Seperti Madinah atau Mekah atau Ka'bah. Yang aslinya tempat surga neraka itu ada ing diri kita ini. Karena surga itu ada ing rasa diri umat manusia. Neraka juga ada ing diri umat manusia.
Lah, rasa surga, rasa neraka itu terletaknya di dalam perbuatan-perbuatan umat manusia. Tidak ada yang lain. Karena bisa ada surga karena perbuatan umat manusia. Bisa ada neraka itu karena perbuatan umat manusia. Bukan tempatnya di Mekah, bukan tempatnya di Madinah, bukan tempatnya di Ka'bah. Berarti surga neraka itu aslinya ada indiri umat manusianya itu masing-masing. Karena rasa, karena perbuatan. Bukan karena tempat, bukan karena negara, bukan karena benda. Berarti surga neraka di dalam dunia ini aslinya ada indiri umat manusianya itu masing-masing. Karena penjelasan-penjelasan di dalam kitab sejati itu seperti itu. Bahwa surga neraka itu ada indiri umat manusianya itu masing-masing. Karena sang pencipta itu udah menghakiki hak yang pasti. Surga neraka itu ada indiri umat manusianya itu masing-masing. Itu real dan nyata. Rasakan saja umat manusia di dalam dunia ini. Apakah merasakan manis? Pasti sudah. Apakah merasakan sengsara? Pasti sudah. Berarti manis itu surga, sengsara itu neraka. Berarti saya mengucap bahwa surga itu ada ing diri umat manusia, neraka ada ing diri umat manusia. Itu real dan nyata, tidak bohong-bohongan. Berarti surga neraka itu adanya di dalam rasa dan perbuatan. Bukan adanya di Madinah, bukan adanya di Mekah, bukan adanya di Ka'bah. Jadi segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu karena kitab Nur Jati. Nur itu cahaya jadiku diriku umat manusia. Segala sesuatu umat manusia bisa benar karena perbuatan umat manusia, bisa salah karena perbuatan umat manusia, bisa ada surga karena perbuatan umat manusia, bisa ada neraka perbuatan umat manusia. Jadi segala sesuatu umat manusia bila ingin memiliki surga, berbuatlah yang baik. Bila ingin memiliki neraka, berbuatlah yang tidak baik. Karena segala sesuatu perbuatan-perbuatan umat manusia itu terletaknya ada indiri umat manusianya itu masing-masing. Karena yang merasakan surga, yang merasakan neraka itu ada ing rasa umat manusianya itu masing-masing. Bukan karena Madinahnya, bukan karena Mekahnya, bukan karena Ka'bahnya. Saya berulang-ulang kali mengucap seperti ini supaya umat manusianya itu di seluruh dunia itu sadar bahwa surga itu bukan tempatnya di Mekah dan Madinah dan Ka'bah. Surga itu tempatnya ada indiri umat manusianya itu masing-masing. Neraka juga bukan tempatnya di Madinah atau Mekah atau Ka'bah. Neraka juga ada indiri umatnya masing-masing, umat manusianya itu masing-masing. Lah, neraka surga itu terletaknya ada di dalam perbuatan-perbuatan umat manusia. Benar atau tidak para jamaah? Bila jawabannya benar, saya mau bertanya. Sebabnya apa? Jawabannya benar, saya ingin tahu tentang contohnya. Kan dipastikan bingung, padahal si mudah sekali. Padahal umat manusia, tempatnya surga, tempatnya neraka itu adanya di dalam perbuatan-perbuatan umat manusianya itu sendiri. Jadi umat manusianya bila mengetahui tentang perbuatan-perbuatan itu kuncinya. Berarti kita ini harus memegangnya terhadap apa para jamaah? Dipastikan bingung. Umat manusianya sebenarnya memegangnya mudah sekali. Di dalam dal jabar dal kecil
ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah. Antar umat manusia itu mendapatkan surga. Bila umat manusianya lepas tidak memegang terhadap Gusti Allah, berarti umat manusia itu entar lupa, lalai, lalu berbuat seenaknya, lalu berbuat maksiat. Itu dipastikan mendapatkan kesengsaraan. Jadi umat manusianya itu ajaroba saking Gusti Allah. Jadi umat manusianya itu di dalam dal jaberda, dal kecil itu ing manusianya ajaroba saking Gusti Allah. Lalu dal jaberda, dal besar ing manusianya ajaroba saking datnya Gusti Allah. Dadi hati lan pikiran, badan, roh kita ini ajaroba saking Gusti Allah, ajaroba saking datnya Gusti Allah ing manusianya bila ingin selamat. Itu contohnya. Bila mengetahui tentang surga umat manusia, ada ing diri umat manusianya itu sendiri. Bukan karena Ka'bahnya, bukan karena Mekahnya, bukan karena Madinahnya. Bila umat manusianya, bila ziarah haji ke sana, dia bangga karena antar mendapatkan surga. Bila bisa umroh ke sana, antar bangga bisa mendapatkan surga. Surganya adanya di mana? Apakah surganya itu ada di Mekah, di Madinah, apa Ka'bah? Aslinya surganya itu ada ing diri umat manusianya itu masing-masing. Benar atau tidak para jamaah? Dipastikan benar. Bila jawabannya benar, waktunya udah habis, saya tutup saja. Sebelum doa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya berbicara sangat tegas. Karena penegasan-penegasan malam hari ini supaya umat manusianya itu sadar semua. Bila ada kekurangan-kekurangan atau kehilafan-kehilafan atau kesalahan-kesalahan dari ucapan-ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafina wa karimina wa duhrina ala Muhammad wa sallam ala jawada barakatuh ala kusuratul azman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa kama jina masuludarik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi jami'il ahwali wal afat wa taqina bi jamal hajat wa dudin bi jami'il syiat wa tarfuna bi indaka ala darajat wa tibadu sulukun fil hayat. Allahumma ini as'aluka mujibati rahmatika fil ghanimah min qabil jannati wa najatan min hisab wa khususan para jamaah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa umurina wa salamati berarti berizkilah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.